Terungkap sudah, inilah alasan Asmiranda percaya kepada Yesus Kristus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang alasan kenapa sih kok sampai Asmiranda bisa pindah iman atau pada akhirnya percaya Yesus Kristus dan meninggalkan iman sebelumnya. Nah, dari video kesaksiannya dia, kita akan menganalisa sejauh mana sebenarnya teologi yang disampaikan oleh Asmiranda ini, yang kebenaran Alkitabnya kita akan lihat dan kita akan belajar dari kesaksian Asmiranda. Kita tahu sebenarnya dia sudah lama banget untuk masuk ke Kristen dan bahkan sudah pelayanan. Saya juga beberapa kali ketemu beliau, bahkan waktu saya pelayanan di Batam sempat juga ketemu waktu dia pelayanan di sana. Dan memang kesaksiannya luar biasa. Sekali saya katakan bahwa yang saya ambil bukanlah mereka yang baru percaya Yesus abal-abal ya, yang artinya sudah terbukti iman mereka dan sudah tahan uji. Mari kita langsung aja dengar videonya supaya kita lebih jelas lagi guys. Shalom, selamat pagi. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Saya yakin bisa lebih semangat jawab shalom saya. Shalom. Masih ada sukacita? Jangan mau kalah sama anak sekolah minggu. Tadi jawabannya panjang banget dan semangat banget. Masa kita yang udah di atas anak sekolah minggu jawabannya kecil banget suaranya. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini pasti bukan kebetulan, tapi ini pasti maunya Tuhan. Dan kalau disuruh bersaksi, sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari saudara ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar, atau juga ada yang udah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dari video tersebut saya ingin menggarisbawahi mengenai statementnya bahwa bukan dirinya yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih Asmiranda untuk percaya kepadanya. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai pilihan. Bahwa seseorang yang percaya Yesus itu bukan kita, bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhannya yang memilih manusia itu untuk diarahkan kemudian percaya pada Kristus. Saya ingin mengutip dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Dan perhatikan ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yang artinya Yesuslah yang memilih kita. "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, ini penting. Bagaimana dalam Kristen tuh kepercayaan seseorang bukan pemaksaan. Jadi bukan dikasih Indomie kemudian dia percaya kepada Yesus. Enggak, bukan pemaksaan semacam itu. Tetapi pemilihan Tuhan yang berkenan kepada seseorang untuk diselamatkan. Saya rindu untuk kita juga baca dalam Roma 5 ayat 8. "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, sebagai orang berdosa, bahkan Asmiranda pun orang berdosa, ia sadar betul bahwa dirinya akan dan telah diselamatkan oleh Kristus bahkan sebelumnya ketika ia masih orang berdosa. Apalagi sekarang dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan dan sudah diselamatkan. Pasti pertolongan, penyertaan, pengampunan diberikan kepada kita ataupun Asmiranda begitu. Jadi jelas di sini bagaimana Asmiranda mengenal betul, mengetahui betul bahwa keselamatannya itu bukan karena orang lain, tapi memang semata-mata karena Yesus Kristus itu sendiri.
Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kita harus mengerti betul bahwa tadi dikatakan Esmeralda lahir bukan sebagai seorang Kristen. Iya benar, dia lahir di agama dan iman kepercayaannya yang sebelumnya. Jelas tidak dari lahir. Tetapi perlu diketahui bahwa keselamatan pemilihan yang diberikan kepada Asmiranda itu sendiri sebenarnya sudah dirancangkan Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Pasti bertanya, loh kok bisa? Masa sebelum dunia dijadikan? Ya iya, bagi manusia itu mustahil karena manusia terikat ruang dan waktu, ada batas umurnya. Tapi bagi Allah tidak terikat ruang dan waktu. Allah sudah ada sebelum waktu dan dunia ini ada. Dan juga Allah mengetahui apa yang terjadi bahkan sebelum dunia kiamat pun ia sudah tahu, dan setelah kiamat pun Allah sudah tahu. Itulah kenapa Allah memberikan pilihan kepada umatnya tentunya sebelum dunia ini ada. Di atas waktu atau di dalam kekekalan. Nah inilah yang penting. Bahwa tidak ada manusia ujuk-ujuk dia percaya Kristus. Tapi sebenarnya itu udah dirancangkan sejak dunia belum dijadikan ini. Dan ini kita akan melihat, mengerti betul ketika kita melihat dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di sini sekali lagi dikatakan sebelum permulaan zaman itu ia sudah merencanakan penyelamatan ini dan panggilannya. Bahkan dikatakan adalah panggilan yang kudus. Ini panggilan yang sangat mulia karena seseorang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan pada akhirnya dia datang ke terang untuk diselamatkan. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, bukan karena perbuatan baik. Jadi bukan karena Asmiranda baik, bukan karena perbuatan baiknya sehingga ia diselamatkan, tetapi semata-mata karena kasih karunia, anugerah Tuhan yang hendak menyelamatkan Asmiranda dan tentunya kita semuanya. Inilah keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana Allah sendiri yang mengerjakannya, bagaimana Yesus sendiri yang mengerjakannya ketika ia disalibkan menembus setiap dosa kita. Dan kita memiliki iman sampai saat ini itu karena karya Roh Kudus yang ada. Sehingga kehidupan Asmiranda pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lanjutkan nonton videonya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Di sini penting ya untuk memahami bagaimana Asmiranda mengatakan dia menghadapi satu masalah dan dari masalah itu pada akhirnya dia paham tentang penyertaan Tuhan. Memang benar gini, dalam kekristenan itu yang benar, teologi yang benar adalah memahami bahwa penderitaan-penderitaan yang ada itu jelas diizinkan Tuhan untuk membuat iman kita semakin teguh. Iman kita semakin bertumbuh dan kita bertumbuh melalui setiap penderitaan yang kita alami. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam konteks ini arti dalam jatuh dalam pencobaan yang artinya mengalami satu ujian. Entah itu penderitaan, entah itu godaan dan masih banyak lagi. Tetapi ketika kita dapat menguasai diri dan bertahan dalam penderitaan itu, maka kita akan membuahkan hasil, yaitu ketekunan, pengenalan kita akan Kristus. Efesus 1 ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Nah, di sini dikatakan bagaimana dapat mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah, mengenal Yesus dengan benar melalui apa? Setiap pengalaman hidup kita, dan tentunya firman Tuhan sebagai dasar. Kita mengalami penderitaan itu sedang menghadapi satu koneksi, artinya oh ternyata Allah itu seperti begini dalam Alkitab dan saya mengalaminya. Ketika penderitaan ada, Tuhan ternyata menyertai, tidak meninggalkan saya, sesuai dengan janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan ini penting sekali untuk kita pahami. Dia mengatakan bahwa jika saya percaya Yesus karena orang lain, karena suami saya atau karena apapun itu, pasti dia akan kecewa. Benar, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi bersyukur karena ia percaya Kristus karena panggilan, maka ia gak pernah kecewa akan hal itu. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Nah, teman-teman yang terkasih, melalui setiap statement kesaksian yang diberitakan oleh Asmiranda ini, kita tahu bagaimana terungkap sudah alasan dia percaya Kristus atau masuk ke dalam iman Kristen, yaitu karena memang dia sadar akan penyertaan Tuhan dan sadar akan pemilihan Tuhan kita. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu, iman kita bukan karena paksaan. Sekali lagi saya katakan juga, iman kita bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang kita mengenal Kristus, Sang Juru Selamat kita itu. Mari kita belajar dari Asmiranda ini, dan biarlah kisah ini menguatkan dan memberkati kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prastio di sini. God be with you all.